Aku percaya kalau orang yang mengklik video ini adalah orang-orang yang sedang kebingungan gimana caranya promosiin produknya ke konsumen, terutama yang masih milenial dan Gen Z. Tenang, teman-teman nggak sendirian, jutaan orang yang sedang jualan di dunia ini juga ngalamin hal yang sama. Tapi beberapa orang udah tahu nih strateginya. Nah, gimana buat teman-teman yang masih belum tahu jawabannya? Teman-teman ada di video yang sangat tepat, kita bakal coba jelasin strateginya dan apa aja yang harus dilakuin agar kita dapat attention audiens milenial sama Gen Z. Selamat datang di serial cerita bisnis. Kita membahas berbagai macam pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan bisnis pengusaha ataupun perusahaan yang sudah sukses. Jadi semoga teman-teman dapat pelajaran dari cerita bisnis ini. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru masuk channel YouTube ini, channel dalam bisnis kita buat untuk membahas tentang cerita bisnis dan apa yang ada di dalam bisnis. Selain itu, kita juga ada serial belajar digital marketing untuk pemula. Kamu bisa pilih playlist digital marketing dan mulai belajar dari nol. Berdasarkan studi dari McCarthy Group, 84% milenial ternyata nggak suka marketing tradisional. Dan terlebih lagi malah mereka nggak percaya sama sekali dengan iklan. Faktanya sekarang para milenial ngerubah semua wajah marketing. Dan brand harus bisa mengakomodasi hal ini karena milenial tidak boleh dihiraukan. Mereka 25% dari total populasi, 3 kali lipat dari Gen X, dan lebih besar dari generasi baby boomers. Millennials nggak melihat ataupun nggak mendengarkan iklan sama sekali. Kenapa? Karena mereka nggak lihat TV. Mereka lebih suka melihat live streaming, video on demand seperti Netflix dan YouTube. Dan faktanya, studi dari Devi mengatakan bahwa 85% milenial hampir tiap hari nonton YouTube. Nggak usah jauh-jauh, admin dalam bisnis juga milenial, jarang banget lihat TV. Bahkan, dalam 3 bulan terakhir, nggak pernah satupun lihat TV. Iklan juga kita pasti bakal skip. Sebelum ada tombol skip ad, jempol kita udah siap-siap buat mencet tombol skip ad gitu. Karena udah ketebak dari awal kalau iklan ya udah itu cuma iklan aja. Itu cuma marketing, jadi kita malas banget buat buang-buang waktu dengan informasi yang sebenarnya nggak kita butuhin. Bahkan nih ya, kalau kita nggak bisa skip ads, kita bakal pakai ad blocker biar nggak dapat ads-nya. Kalau milenial udah nggak suka dan nggak percaya sama iklan, terus ada cara ampuh nggak buat bisa mempengaruhi milenial biar beli produk kita? Kabar baiknya, ada. Dari studi Devi, ternyata 58% milenial rela dengan iklan buat support idolanya. Dari penelitian ini, ada beberapa insight yang menarik sebenarnya. Mayoritas 80% prefer 15 detik pre-roll ad, 53% 1 menit iklan, dan lebih dari 89% mengatakan iklan harus di bawah 5 detik. Nah, dari riset ini bisa kita tarik kesimpulan kalau ternyata influencer berpengaruh besar kepada milenial. Milenial lebih percaya kalau idolanya ngasih testimoni buat produk atau jasa yang diiklankan. Apalagi influencer sekarang jago banget buat ngemas iklan mereka menjadi konten yang lebih menarik. Bahkan nih ya, gak sedikit konten-konten influencer yang buat iklan malah lebih viral. Ada buktinya gak sih? Ada dong. Kenal orang ini gak? Iya, Densu si pebasket sombong. Dia ini kalau lagi ngiklan produk pasti unik-unik dan terkesan lucu. Sesuai lah sama personal brandingnya. Ini nih salah satu iklan yang pernah dibuat Densu. Imut banget susunya. Iya. Putih banget ya. Ada yang coklat juga loh, Kak. Enak ya rasanya? Mau coba? Nani? Mau. Jujur sih kita amazed banget ya. Soalnya dari konten ini kita bakal lebih lama buat nonton kontennya. Atau kalau bahasa digital marketingnya itu retentionnya tinggi. Nah, retention tinggi ini berkorelasi sama informasi iklan yang dikonsumsi sama audiens bakal lebih baik. Nah, konten-konten influencer itu bisa dipisah jadi 2. Ada yang hard selling, ada yang soft selling. Udah tau lah ya pasti teman-teman, kalau hard selling itu tujuannya buat jualan aja.
Nah, biasanya hard selling itu pasti ada harganya berapa, produknya apa, dijual di mana. Kalau bahasa kerennya, hard selling itu bakal ngasilin conversion atau penjualan secara langsung. Nah, kalau soft selling ini beda nih. Ini lebih ke awareness aja. Misalkan kayak konten Densu tadi. Jadi lebih mengenalkan brand sama produknya apa ke audiens. Jujur aja deh, kalau misalkan kalian mau beli HP, yang pertama kali yang pasti kalian cari itu apa? Yaps, buka YouTube terus cari rekomendasi HP di bawah 5 juta atau rekomendasi iPhone yang masih worth it di tahun 2024 atau rekomendasi HP bekas flagship terworth it 2024. Kenapa kita lebih sering nyari di YouTube? Jelas banget, karena ada videonya. Dan kita nggak perlu lama-lama harus pergi ke toko dulu buat lihat-lihat produknya. Kita cukup lihat pakai HP waktu mau tidur kek atau waktu lagi boker kek. Kita cari aja videonya, kita udah dapat informasi lengkap banget. Dan anehnya kalian percaya sama rekomendasinya. Kenapa? Karena kita beranggapan orang yang membahas HP adalah orang yang udah tahu dunia per-HP-an. Contohnya David Gadgetin. Jujur aja sih kalau mimin dalam bisnis mau beli barang elektronik terutama HP harus lihat reviewnya dulu. Apalagi kalau di review David Gadgetin. Jadi udah jelas ya, kita sebagai milenial lebih suka dengerin orang yang emang kredibel di bidangnya. Buat kita dengerin iklannya. Dan kita rela buat dengerin panjang lebar iklan itu. Influencer marketing is the real thing. Salah satu bidang di digital marketing adalah influencer marketing. Kalau boleh jujur nih ya, mimin dalam bisnis bukan ahli di influencer marketing. Kita sama sekali nggak ada pengalaman buat dijadikan studi kasus di konten ini. Tapi dari beberapa hal yang pernah mimin tahu nih ya, dari teman-teman influencer marketing, kerjanya tuh bukan cuma nyari influencer yang followersnya tinggi atau sering FYP kontennya, tapi mencari influencer yang cocok buat brand. Karena nggak semua influencer itu cocok sama produk kita. Misalkan nih, teman-teman punya produk baju bayi misalkan. Nah, teman-teman lagi nyari influencer yang sering FYP. Terus kepikiran lah kalau pakai Echa misalkan. Cocok gak? Ya nggak cocok. Kenapa? Ya meskipun Echa sering FYP, kontennya lucu, tapi dia kan nggak punya bayi. Belum punya bayi maksudnya. Jadi nggak bisa dipaksain. Ya meskipun nanti hitungannya adalah buat awareness, tapi kayaknya lebih masuk akal kalau kalian nyari influencer yang cocok sama produknya. Misalkan AB. Nah, cocok nih kalau AB. Jadi influencer ini penting banget buat kita masuk ke pasar yang kita sasar. Kecocokan antara produk dan pasar ini bakal ngebuat demand atau permintaan. Otomatis kalau influencer yang kalian pilih ini tepat, produk kalian akan lebih mudah untuk dikenal dan lebih mudah buat terjual. Apalagi harga influencer marketing sekarang tuh udah naik banget ya, dan dijadiin komoditas penghasil cuan yang gampang buat mereka. Bayangin aja cuma buat video 1 menit dapat jutaan rupiah. Apalagi kalau influencernya udah terkenal sejagat raya. Mahal pasti. Contohnya Ronaldo. Dia sekali posting di IG harganya 49 miliar buat satu feed. Goks! Kita buat dapetin duit segitu kayaknya harus jadi TKI di Arab Saudi selama 50 tahun deh kayaknya. Oke, mungkin itu sharing kita kali ini tentang influencer marketing. Jadi kalau pengen produk kalian lebih dikenal milenial, siap-siaplah untuk membayar influencer. Tapi jangan lupa pilihlah influencer yang cocok sama produkmu. Oke, jangan lupa subscribe ya guys ya. Beneran deh, ngelihat jumlah subscriber naik tuh bahagia banget. Apalagi kalau udah monetisasi. Bantuin dalam bisnis buat bisa monetisasi ya guys ya. Kita bakal ngasih beberapa insight yang menarik buat kalian tahu seperti apa dunia bisnis dan dunia digital marketing. Oh ya, jangan lupa follow akun IG kita dan TikTok di @dalambisnis.id. Sekian dari Dalam Bisnis.